Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasri Adi Sutsan di channel saya, di Adi Sutsan Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi matematika kelas 4 sekolah dasar. Jadi kita masih berada pada pokok bahasan membandingkan pecahan dengan materi pokok membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Jadi yang sebelumnya itu yang kita pelajari adalah kita membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Kalau ini yang sekarang kita membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Oke, coba kita mulai saja. Coba perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada sebuah lingkaran yang kita bagi menjadi 8 bagian. Dan kita beri warna biru pada bagian ini. Jadi ada 4 bagian yang berwarna biru. Nah, kita sudah pelajari ini bagaimana menyatakan pecahan. Jadi bagian yang berwarna biru ini itu 4/8. Karena ada 4 bagian yang biru, 8 ini adalah jumlah keseluruhan. Coba kita lihat gambar yang ini. Lingkaran ini kita bagi menjadi 4 bagian, tapi bagian yang birunya ada 3, maka kita nyatakan dia sebagai 3/4. Jadi yang biru, yang berwarna biru itu ada 3 bagian, dan jumlah keseluruhan bagiannya itu ada 4 bagian. Nah, sekarang kita mau tahu yang mana yang lebih besar antara 4/8 dengan 3/4. Kalau kita melihat gambar, kalau yang daerah biru yang paling luas itu adalah 3/4 dibanding dengan 4/8. Karena dia ini hanya setengah. Kalau ini sisa sedikit yang berwarna putih. Jadi lebih besar yang 3/4, sehingga kita nyatakan bahwa 3/4 itu dengan melihat gambar 3/4 itu lebih besar dari 4/8. Coba kita perhatikan gambar yang lain. Ini ada segi 4 yang kita bagi menjadi 4 bagian dan 1 bagiannya berwarna biru. Jadi bagian yang warna biru ini kita nyatakan sebagai 1/4, jadi 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Nah, sedangkan yang ini, jadi kita bagi 2, kita bagi menjadi 2 bagian, 1 bagian berwarna biru, yang berwarna biru ini kita nyatakan sebagai 1/2, jadi 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Nah, yang manakah yang lebih besar antara 1/4 dengan 1/2? Kalau melihat gambar, dengan melihat gambar, maka bisa kita buat simpulan bahwa 1/2 itu lebih luas dari atau lebih besar dari 1/4. Nah, coba kita perhatikan pola berikut. Jadi ini antara 4/8 dengan 3/4, yang manakah yang lebih besar? Jadi polanya coba perhatikan, lihat tanda panah ini, kita kalikan dulu dari sini ke sini, 4 dikali 4 ya. Jadi jangan salah ya. Jadi arahnya dari sini, 4 dikali 4. Jadi kita kalikan ya, 4 dikali 4. Kemudian setelah yang ini di sebelahnya lagi kita kalikan, tidak boleh tertukar. Harus mulai dari yang merah dulu ini, tidak boleh yang biru dulu, harus merah. Jadi yang merah ini ditulisnya di sebelah ini, di bawahnya ini, ditulis duluan, karena dia lebih duluan dikalikan. Berikutnya kita kalikan 3 kali 8. Jadi kita tulisnya di sini. Jadi yang pertama ditulis di sini, yang kedua tulisnya di sini. Ya. Kemudian, jadi ini posisinya akan menentukan nanti yang mana lebih besar ya. Jadi kalau terbalik bisa salah, bisa keliru nanti. Ya, kemudian
ini nanti kita mau tahu yang mana lebih besar di sini atau yang sebelah sini gitu. Jadi 4 dikali 4 16, sedangkan 3 dikali 8 itu 24. 24. Nah, manakah yang lebih besar antara 16 dengan 24? Tentu kita sudah bisa tahu dan sudah bisa kita simpulkan bahwa 24 itu lebih besar. Oleh karena itu, 4 dikali 4 dibanding dengan 3 kali 8 itu lebih besar 3 dikali 8. Nah, maka 4/8 itu kalau dibandingkan dengan 3/4 itu lebih besar 3/4. Ya. Nah, coba kita lihat yang ini. Satu kali lagi. Untuk menentukan yang mana lebih besar, maka kita kalikan dulu yang ini. Ingat, selalu yang ini dulu. Ya, yang merah ini dulu. 1 dikalikan dengan 2, kemudian yang biru, tulisnya di sebelah sini, 1 dikali 4. Kita mau cari nanti yang mana yang lebih besar. 1 dikali 2 adalah 2, 1 dikali 4 adalah 4. Nah, dengan melihat angkanya ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa 4 itu lebih besar. Sehingga di sini juga 1 kali 2 dengan 1 kali 4 lebih besar 1 kali 4. Maka 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Oke. Coba kita perhatikan contoh. Jadi ini ada dua bilangan. Ada dua pecahan yang penyebutnya berbeda. Kira-kira pecahan manakah yang lebih besar? Kalau menggunakan pola yang tadi, ya, kalau menggunakan pola yang tadi kita kalikan 5 dikali 7. Kemudian yang ini ditulisnya di sebelah sini 4 dikali 6. Ya, kita mau cari 5 kali 7 itu 35. 4 dikali 6 itu 24. Nah, tentu lebih besar 35. Sehingga tandanya di sini juga lebih besar yang 5 kali 7. Maka 5/6 itu lebih besar dari 4/7. Kita lanjut ke Nah, ini contoh satu ini bisa diselesaikan dengan menggunakan pola yang lain, yaitu menyamakan penyebutnya. Ya, misalnya 5/6 dengan 4/7. Pecahan manakah yang lebih besar? Perhatikan penyebutnya. Jadi ini cara lain untuk membedakan mana yang lebih besar ya. Perhatikan penyebutnya. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya. Caranya kita pilih penyebut yang kira-kira bisa digunakan untuk kedua pecahan ini. Jadi langkah yang paling mudah adalah kita kalikan saja penyebutnya ini, ya, yang ini. Nah, jadi kita kalikan ini penyebutnya itu 6 dikali 7. Itu 6 dikali 7 sama dengan 42, ya. 6 dikali 7 itu 42. Berarti penyebut yang kita pilih adalah 42. Nah, 6 ini 6 dikali berapa supaya dia dapat 42? Tentu dia harus dikali 7. Kalau di bawahnya dikali 7, maka di atasnya juga harus dikali 7. Nah, bagaimana dengan 4/7? Lihat penyebutnya ini. Nah, penyebutnya itu dikali berapa supaya cukup 42? Dia harus dikali 6. Maka di atasnya juga harus dikali 6. Sehingga nanti kita akan melihat yang mana yang lebih besar kalau penyebutnya sudah sama. Karena lebih mudah menentukan membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan yang berpenyebut berbeda. Kalau penyebutnya sama, bisa langsung kita tentukan dengan melihat pembilang. Nah, ini menggunakan cara itu. Nah, 6 dikali 7 kan 42, 7 kali 6 42. Jadi sekarang penyebutnya sudah sama. Sisa ini, yang di sini yang mengisi ini itu 5 dikali 7, 35. 4 dikali 6 itu 24. Nah, kalau melihat penyebut yang sama dan melihat pembilangnya, maka tentu yang lebih besar adalah 35/42. Berarti di sini juga lebih besar yang ini. Maka kita simpulkan bahwa 5/6 itu lebih besar dari 4/7. Nah, kita lanjut ke contoh 2. Pecahan manakah yang lebih besar di antara yang dua ini? Jadi kalau pakai pola tadi, kita pakai pola dikalikan 3 dikali 3
kemudian 4 dikali 5, tulisnya sebelah sini, jangan terbalik ya. Ini untuk yang merah sebelah sini, yang birunya sebelah sini. Ini warna merah ini hanya boleh warna yang lain, hanya sengaja dibuat supaya kita bisa lebih mengerti dan membedakan mana yang lebih dulu, supaya lebih mudah dimengerti ya. Nah, 3 dikali 3 itu 9, sedangkan 4 dikali 5 20. Manakah yang lebih besar? Nah, ini sudah kelihatan mana yang lebih besar. Tentu 20. Maka di sini juga 4 kali 5 lebih besar. Maka di sini juga 4/3 itu lebih besar. Bagaimana kalau kita menggunakan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu? Nah, coba kita lihat. Kita samakan penyebutnya, perhatikan pecahan mana yang lebih besar. Kita lihat penyebutnya ini. Jadi ini penyebutnya. Kita harus pilih penyebut yang akan digunakan, yang bisa dipakai untuk pecahan yang 3/5 dan 4/3. Langkah paling mudah adalah kita kalikan saja. 5 dikalikan dengan 3, jadi penyebutnya dikalikan. 5 dikali 3 itu 15. Berarti penyebutnya di sini harus 15. Bagaimana untuk bisa 15 penyebutnya? Harus dikali dengan angka berapa? Kalau 2 tidak mungkin, kalau dia dikali 2 10, bukan 15. Kalau dia dikali 3, 15, sudah benar. Maka kalau di sini dikali 3, maka di sini juga harus dikali 3. Lalu bagaimana dengan 4/3? Supaya penyebutnya di sini 15, 3 itu harus dikali berapa? Kalau dikali 10, 30. Tidak bisa, harus dikali dengan 5. Maka di atasnya juga harus dikalikan dengan 5 karena di bawah dikali 5. Nah, sekarang 3 dikali 3 itu 9. Sedangkan 5 dikali 3 itu adalah 15. 4 dikali 5 adalah 20. 3 dikali 5, 15. Penyebutnya sudah sama. Sekarang kita sudah bisa melihat yang mana di sini pecahan yang lebih besar. Kalau penyebutnya sudah sama, tentu yang harus kita lihat adalah pembilangnya. Pembilang yang paling besar di ini. Maka ini lebih besar. 20/15 yang besar. Sehingga di sini juga begitu. Maka 3/5 itu lebih kecil dari 4/3. Atau dengan kata lain, 4/3 itu lebih besar dari 3/5. Oke, ini bisa dimengerti. Mudah-mudahan. Kita lanjut ke contoh 3. Kita mau coba mengurutkan pecahan. Jadi ini ada perintahnya mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, jadi ini pecahannya. Sekarang kita coba membandingkan menggunakan pola satu-satu. Kita bandingkan dulu ini, 3/5 dengan 4/3. Jadi kita 3 kali 3, 9. 4 dikali 5, 20. Maka lebih besar 20. Sehingga 4/3 lebih besar. Maka di sini supaya lebih mudah, yang ini sengaja memang kita pisahkan supaya sebentar kita bisa lihat, oh ternyata 4/3 lebih besar. Nah, sekarang 3/5-nya kita turunkan sedikit, 4/3-nya kita naikkan. Nah, supaya membedakan bahwa oh ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, sekarang kita lanjut. Kita bandingkan lagi yang 3/5 dengan 1/2. Ini kan tentu lebih tinggi kalau sebentar ini lebih kecil, maka ini harus dibandingkan lagi dengan 4/3. Tapi kalau ini lebih besar, maka ini otomatis ada di bawah. Coba kita pakai pola. 3 kali 2, 6. 1 kali 5, 5. Maka lebih besar 6. Berarti modelnya begini. Berarti 3/5 ini lebih besar. Maka ini supaya lebih mudah kelihatan, kita turunkan sedikit. Nah, bahwa ini lebih kecil dari ini. Nah, sekarang kita bandingkan yang ini dulu dengan yang ini. Kalau misalnya nanti ininya lebih besar, maka ini harus dibandingkan lagi dengan yang ini yang lainnya. Tapi kalau ini lebih besar, enggak perlu. Kalau ini paling kecil. Nah, sekarang 1/2 dengan 1/4. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. Maka 4 lebih besar. Sehingga 1/2 itu lebih besar. Berarti ini lebih besar, maka ini lebih kecil. Dia ada di bawahnya ini. Gitu. Oke. Jadi sekarang, kalau kita mau mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kita ambil saja yang paling bawah ini. Secara berurut 1/4, 1/2, 3/5, kemudian ini 4/3.
ya, sehingga dia sudah terurut dari yang terkecil. Nah, ini bisa juga diselesaikan dengan menggunakan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jadi, perhatikan penyebutnya ini. Kita pilih penyebutnya adalah penyebut yang bisa digunakan. Cara yang paling mudah adalah semua penyebutnya kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan semua penyebutnya ini, maka didapat itu 120. Maka penyebut yang bisa kita gunakan itu adalah 120. Boleh kita gunakan. Oke. Jadi kita akan mengubahnya nanti semua penyebutnya menjadi 120. Bagaimana caranya? 3/5 ini, bagaimana mengubahnya menjadi, 5-nya ini diubah menjadi 120. Lihat di sini, 5 itu dikali berapa saja supaya bisa dapat 120. Lihat. Jadi kita akan mengubah 5 ini menjadi 120. Dia dikalikan dengan angka berapa saja. Nah, kalau 5 itu harus dikalikan dengan ini, 3. Lalu dikalikan dengan 2, lalu dikalikan dengan 4. Maka hasilnya akan 120. Kemudian yang kalau di bawahnya dikali seperti itu, maka di atasnya harus dikalikan yang sama. Nah. Lalu bagaimana dengan 4/3? 3 ini juga kita mau ubah menjadi 120. Lihat di sini, 3 dikalikan dengan berapa saja supaya dia bisa menghasilkan 120. Tentu kita kali dengan 5, lalu dikali 2, lalu dikali 4. Nah, pembilangnya juga di sini harus dikali yang sama. Lalu bagaimana dengan 1/2? 2 ini kita mau ubah juga menjadi 120. 2 dikali berapa saja ini? Lihat di sini. 2 dikali dengan 5, kali dengan 3, kali dengan 4. Maka pembilangnya pun harus dikali dengan yang sama. Lalu bagaimana dengan 1/4? Sama juga. 4 kita mau ubah menjadi 120. 4 itu dikali berapa saja? Dikali 5, kali 3, dikali 2. Maka pembilangnya juga harus dikali yang sama. Sehingga semua penyebutnya sudah sama 20. Nah, sekarang ini 3 kali 3, 9. 9 dikali 2, 18. 18 dikali 4, 72. Nah, di sini, yang ini, 4 dikali 5, 20. 20 dikali 2, 40. 40 dikali 4, dia 160. Nah, kalau yang ini 1 kali 5, kali 3, kali 4, 60. Kalau yang ini 1 kali 5, kali 3, kali 2, dia 30. Maka di sini sudah bisa kelihatan yang mana pecahan yang paling kecil. Tentu yang ini, yang paling sebelah sini itu yang mana? Yang ini ya, 1/4. Jadi yang paling kecil 1/4, kemudian yang kedua ini, kedua dari belakang yang ini, 1/2 ya. Kemudian yang ketiga yang paling kecil yang ini. Yang paling pertama berarti 3/5. Yang paling besar adalah ini, berarti dia 4/3. Nah, baiklah, itulah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan langsung. Bisa dikonfirmasi melalui WhatsApp. Nanti akan kita jelaskan kalau ada hal-hal yang dirasa kurang jelas. Sekarang kita lanjut ke latihan. Tentukan tanda perbandingan yang tepat untuk pecahan berikut. Nah, kemudian nomor 2, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi tugas ini dikerjakan, setelah dikerjakan dikirim melalui WhatsApp. Baiklah, mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bermanfaat buat siapa saja yang membutuhkan. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.